Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Anak-anak Ustadz yang semoga ananda diberkahi dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Ustaz, pada hari ini ya, hari yang penuh berkah ya. Anak-anak Ustaz tetap semangat ya. Semoga wacana baiknya ini yang dari pemerintah kita akan melaksanakan tatap muka ya. Semoga terwujud ya. Biiznillah. Semoga Allah mudahkan ya. Dan anak Ustaz jangan pantang menyerah. Ya, tetap optimis ya. Semangat ya. Insyaallah Anda bisa ya belajar dengan giat ya. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita anak-anak Ustaz tentang bermain di lingkunganku. Perhatikan baik-baik ya, karena ini sangat penting ya yang kita bahas nih ya. Nah, pertama, kemarin sudah kita belajar ya. Tentunya kita akan mengulang lagi ya, memantapkan lagi ya apa yang telah kita pelajari. Kita dapat menambah pengetahuan kata dengan membaca teks. Ya, tentunya dengan membaca anak-anak Ustadz banyak mengetahui ya dari yang tidak tahu mengetahuinya. Tentunya rajin-rajinlah membaca ya. Jangan malas membaca ya. Apalagi membaca Al-Quran. Itu paling utama ya. Karena satu huruf dibalas 10 kebaikan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah ya. Apalagi kita belajar di sekolah agama ya. Anak-anak Ustadz, ketika selesai membaca, tentunya yang kita baca itu buku yang bermanfaat. Buku yang bermanfaat ya. Catatlah kata yang menurutmu sulit. Jadi caranya kalau ada kata-kata yang di sebuah buku yang sulit, kata-kata itu dicatat ya. Jadi bisa nanti dicatat dan kita ingat. Karena kalau kita hafal itu membutuhkan waktu yang sangat lama kadang-kadang ya. Kadang tergantung apa kita juga ya tingkat rekam kita ya. Kadang ada yang menengah, ada yang cepat ya merekam ya, menghafal ya. Tentunya akan lebih baik kita catat yang sulit-sulit itu. Kemudian lalu tanyakan artinya kepada guru atau orang tuamu, anak-anak Ustadz ya. Tanyakan misalnya, ini apa artinya Bi? Ustadz, ini apa artinya? Saya belum paham apa maksudnya. Jadi mudah ya. Jadi dengan hal yang seperti itu, Ananda giat membaca dan mencatat amanah yang sulit dan bertanya kepada orang tua, guru ya. Jadi tahu ya tentang ilmu juga ya, apalagi ilmu agama. Pengetahuanmu tentu akan bertambah. Ini dia. Ketika kita ada kajian kajian anak-anak ya, biasanya kita lakukan ya Ustaz ya. Biasanya sekali sebulan ya Samit ya. Sekali sebulan itu dahulu ya sebelum pandemi itu ada sekali sebulan ya. Ada kegiatan peserta didik ya di masjid ya. Oh, Masya Allah. Kita mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita ya. Dari ustadz-ustadz kita ya. Tentunya kita sangat merindukannya. Jadi anak-anak ustadz, kalau ada kata-kata yang sulit di buku, di pembelajaran dicatat ya. Jangan dibiarkan saja ya. Kemudian tentunya kita di dalam kehidupan kita ada benda-benda di sekitar kita. Kita sudah mengetahui kemarin kan, benda-benda kasar, benda-benda halus, benda-benda yang yang padat, yang cair ya. Nah, benda-benda di sekitar kita, anak-anak Ustadz, ada banyak benda ya. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda. Ini contohnya nih, ini tempat HP Ustadz nih. Ini benda apa nih? Ini benda padat, ya. Benda tetap dia nggak bisa berubah-ubah dia.
Beda dengan air. Kalau air dia benda cair, benda basah ya. Ya. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda yang lain. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu. Batu kasar Ustaz. Kemudian pasir. Cobalah kita pegang pasir, itu sangat kasar permukaannya. Kulit pohon juga. Contoh benda yang basah adalah air. Nih Ustaz, nih ada air nih Ustaz bawa nih. Di dalamnya nih. Tentu benda basah namanya ya. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain. Ini halus, sangat halus bendanya. Cobalah ya. Kapas. Kita adakan spring bed kita atau kasur kita, bantal kita yang terbuat dari kapas. Bagaimana permukaannya? Halus Ustaz. Bisa kita rasakan. Kemudian apalagi benda yang halus? Bulu. Misalnya ada bulu apa? Kemoceng ya. Contohnya bulunya apa namanya itu? Ayam. Sangat halus. Kemudian kertas, permukaannya halus ya. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain anak-anak Ustaz ya. Sangat beragam ya. Bentuk benda juga beragam. Ada yang tetap, ada yang berubah. Berubah-ubah dia tergantung dari media tempatnya. Ya Ustaz ya, kita lanjutkan. Nah, nih contohnya nih, lihat Ustaz. Katanya nih halus, kasar, basah, tetap berubah. Maknanya halus, maknanya itu licin dia, halus dia licin, lembut atau tidak kasar. Ini yang dimaksud dengan halus. Sedangkan kasar maksudnya itu, maknanya itu kesat atau tidak halus. Ya kasar dia permukaannya. Kalau basah, ini Ustaz mengandung air, basah dia lembab. Ya, ini mengandung air, basah namanya tuh. Kalau tetap, contohnya ini nih, punya Ustaz tadi ini tetap nih. Ini punya Ustaz nih, tetap pena Ustaz. Pulpen Ustaz. Ini tidak berubah keadaan atau bentuknya. Tidak bisa berubah lagi, tetap bentuknya ya. Berubah artinya berbeda dari semula. Itu anak-anak Ustaz ya. Jadi insya Allah tidak sulit ya. Ini coba kita. Nah, sekarang kalau antum, ananda sudah paham arti kata-kata tersebut. Yang tadi, basah, apa tadi lagi? Coba tengok. Kasar, berubah halus. Maka, lihat buku di halaman 29. Halaman 29 ya anak Ustaz. Silakan dibuka halaman 29 ya. Nih, Ustaz lihatkan. Nah, nampak? Halaman 29 dan 30 kita akan mempelajari bentuk-bentuk benda. Jadi banyak bentuk-bentuk benda di sekitar kita anak Ustaz ya. Ini juga perhatikan anak Ustaz. Ini akan keluar ya biasanya di ujian kita ya. Apalagi kita mau dekat ujian PTS ya. Misalnya kelereng. Bagaimana permukaan kelereng? Kasar atau padat? Ayo. Dia apa? Padat. Air bagaimana bentuknya? Bentuknya bisa berubah-ubah Ustaz. Dia benda cair, benda basah. Sedangkan pensil bagaimana? Bentuknya keras. Ya, dan padat juga ya. Ini masih banyak ya. Anak-anak Ustaz ya. Jadi perhatikan anak Ustaz, mana benda cair, benda kasar, benda halus ya. Kemudian ini bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuk sirupnya? Bentuk sirupnya seperti gelas ya. Dia cair atau basah. Kemudian bagaimana bentuk minyak? Minyak juga basah ya. Jadi anak Ustaz sangat mudah ya menentukannya ya. Ini contoh lain anak Ustaz ya. Menjelaskan sifat pertukaran pada perkalian. Jadi perkalian ini memang harus diulang-ulang Ustaz ya. Iya Ustaz, harus diulang-ulang Ustaz. Kalau tidak ya tidak bisa kita nanti Ustaz. Jadi perkalian ini sama dengan penjumlahan yang berulang-ulang. Ini contohnya yang kemarin ya. Nanti Ustaz terangkan ya. Nih, misalnya ini ada 3 kotak. Berapa kotak nih? Lebih dari 3. 1, 2, 3, 4, 5 kotak.
Jadi setiap kotak berisi 3 kelereng. Nah, jadi kita tambahkan 3, ditambah 3, ditambah 3 lagi Nana Ustaz. Kemudian tambah 3 ada 5. Jadi ada 5 tiganya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Isinya 3. Jadi 5 kotak diisi dengan satu masing-masing kotak 3 kelereng. Maka 5 kali 3. Berapa jumlahnya anak-anak Ustaz? Mudah Ustaz. Kita tinggal tambahkan. 5, 5, 5, 5 ya semuanya. 3, 3, 3 dikali 5 ya. 5 kali 3, 15 Ustaz. Kalau cara manualnya dihitung. Tapi kita tidak seperti itu anak-anak Ustaz. Kita harus cepat ya. Penjumlahan 3 sebanyak 5 kali ya anak Ustaz. Ya. Jadi insya Allah mudah anak Ustaz ya. Kemudian jadi harus diulang-ulang ya Ustaz ya. Ini juga ya. Ini juga ya contoh yang lain anak Ustaz. Ini 3 juga nih. 3 kotak jumlahnya isinya 5. Tadi 5 kotak isinya 3. Jadi jumlahnya tetap sama anak Ustaz. Cuma isinya banyak, kotaknya sedikit yang ini. Kalau yang ini tadi kotaknya banyak, isinya 3. Jadi sama ya sebenarnya ya. Jadi jangan bingung anak Ustaz ya. Mudah ya. Kita hitung dulu kotaknya. 1 Ustaz. 2, 3. Berapa isinya? Ayo. Isinya 5 Ustaz masing-masing kotak. Jadi 5, 3 kotak dikali 5. Jumlahnya 15 anak-anak Ustaz. Ya. Insya Allah tidak sulit ya anak-anak Ustaz ya. Ini juga ya. Ini sama anak-anak Ustaz ya. Penyelesaiannya 3 kali 6 berarti 6-nya 3 kali. Ya. Sama ya. Hitunglah hasil dari 3 kali 6. Penyelesaiannya 3 kali 6 artinya ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok 6. Ya. Ini ada 3 dikali 6 ya. 6-nya ada 3 kelompok. Ya. 1, 2, 3 dikalikan 3. Jadi 3. Ada 3 kotak, 3 kelompok. Tiap kelompok ada 6. Itu maksudnya ya. Ada 3 kelompok. 3 kotak nih. Masing-masing 3 kotak itu isinya 6. Maka 3 kali 6 berapa? 18 Ustaz. Ya mudah ya. Baik anak-anak Ustaz. Sekarang kita akan lihat ya. Ini dia latihan. Kerjakan dengan baik ya. Tinggal dibuat ya. Nama benda kelereng. Tetap atau berubah dia? Kasih tanda centrang. Mana yang tepat? Kelereng ini tetap atau bisa berubah-ubah? Kasih tanda centrang, tanda checklist. Air bisa nggak tetap? Atau dia berubah-ubah? Mana yang betul? Cari pensil. Bagaimana bentuk bendanya? Keras, tetap atau berubah? Sirup gitu juga anak-anak Ustaz. Dan minyak ya. Baiklah anak Ustaz ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk anak Ustaz. Kerjakan latihannya ya. Ustaz ucapkan jazakumullah khairan. Sampai jumpa hari Senin kita insyaallah PH BMR ya. Hari Senin kita PH BMR. Ingat anak Ustaz ya, baca lagi bukunya ya. Barakallahu fikum.